Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham CNMA secara langsung. Jadi saya tidak menyiapkan materi PPTX ya, supaya lebih cepat pembahasannya. Kita lihat ya, CNMA ini cukup menarik. Kenapa? Karena sejak IPO di harga 270 sempat naik, kemudian dia turun terus di bawah harga IPO sampai sekarang masih cenderung turun. Ini cenderung downtrend. Nah, pertanyaannya, CNMA ini kedepannya apakah akan terus turun atau berpotensi naik? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Seperti biasa nanti kita akan bahas dari fundamentalnya seperti apa, valuasinya, dan secara struktur sahamnya seperti apa, teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu, kita akan lihat dulu seasonality-nya, teman-teman ya. Ini IPO bulan Agustus 2023 turun ya. Tahun ini juga masih turun ya. Jadi ini kebanyakan turun di hanya 2 bulan saja naik ya, di bulan Juni 2024 dan September 2023 itu saja yang naik, teman-teman. Selainnya turun terus. Nah, kita cek kenapa ya? Apakah ada masalah dengan perusahaannya atau ada masalah dari struktur pemegang sahamnya? Kita cek dari yang pertama, bagaimana sih struktur perusahaannya atau kinerja perusahaannya? Ya, kita lihat balance sheet-nya. Ya, sehat nggak sih balance sheet-nya? Apakah ada yang salah dengan perusahaannya? Kita lihat ya, total asetnya 7,2 triliun. Memang turun ya. Ini turun, teman-teman ya. 7,3 triliun tahun lalu, sekarang cuma 7,2 triliun. Nah, penurunannya dari mana kalau kita perhatikan? Aset tidak lancarnya justru malah naik. Berarti yang turunan jumlah aset lancarnya ya, dari 2,8 jadi 2,5. Kita lihat paling turun banyak adalah di kas dan setara kasnya. Ya. Jadi ini nggak ada masalah, teman-teman ya. Penurunannya ini tidak ada masalah karena penggunaan cash tadi, kalau teman-teman baca berita ini memang sedang melakukan ekspansi ya. Sedang melakukan ekspansi sehingga pastinya cashnya akan berkurang. Ada satu catatan ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat laporan keuangannya CNMA ini sangat sederhana dan mudah dimengerti ya. Kita lihat ya, gampang sekali bacanya, teman-teman ya. Jadi ini laporan keuangannya cukup bersih. Ya, kita lihat ya untuk liabilitas dan ekuitasnya. Ya, liabilitasnya itu ada 2,3 triliun, ekuitasnya 4,8 triliun. Jadi lebih banyak ekuitasnya dibanding dengan liabilitasnya. Ya, jadi so far kesimpulannya secara balance sheet ya, kesehatan perusahaannya ini sangat sehat, teman-teman ya. Kita lihat utangnya. Utangnya di sini juga tidak terlihat ada utang bank ya. Adanya utang usaha dan utang lainnya ya. Ada pihak ketiga ya. Ini harus dicek lagi apakah ada utang bank. Kita cek ya. Di poin nomor 9 ya. Poin di catatan kaki nomor 9 maksudnya. Catatan kaki nomor 9, apakah ada utang bank yang... Nah, kita lihat di sini utang usaha dan lainnya. Adanya utang usaha kepada pihak ketiga ya. Ini utang usaha. Kalau utang usaha biasanya sih nggak ada bunganya ya. Namanya juga usaha. Kemudian liabilitas, kemudian kepada pihak berelasi ini sama ya, kepada anak usahanya biasanya. Utang lainnya beban accrual ya. Kemudian ada lagi berdasarkan umur ya, ini ada umur jatuh tempo. Utang usahanya ya sebenarnya nggak ada di sini, tidak tertulis utang bank, teman-teman ya. Jadi bagus, teman-teman ya, tidak ada utang bank secara balance sheet-nya. Nah, sekarang kita akan cek kinerjanya ya, secara kesehatannya sehat. Jadi penurunan harganya bukan karena ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita cek pendapatannya. Pendapatannya juga masih naik, teman-teman ya. Nah, pendapatannya tuh naik. Kita lihat bioskopnya naik. Jual makanannya naik. Memang ini iklannya turun, tapi ini tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan ya. Yang lainnya naik ya, teman-teman ya. Kemudian bebannya pasti ikut naik ya. Kita lihat labanya, laba usahanya naik, teman-teman ya. Naik, kemudian ada beban keuangan ini turun signifikan karena mungkin hutang banknya turun ya. Kalau nggak salah di tahun lalu ada hutang bank. Nanti kita cek di arus kas ya. Jadi labanya overall naik, teman-teman ya. Labanya overall naik ya, komprehensifnya ini naik. Jadi secara kinerja ini juga baik-baik saja. Kita cek ya. Ada yang menarik di sini ya.
di poin 16 kita akan cek, di segmen operasi bukan 16 ya. Di segmen operasi. Kita akan cek ya, kita breakdown dari pendapatannya ini sebenarnya labanya dari mana ya. Ini rada kecil teman-teman ya. Saya besarin ya. Nah, ini per tahun 2024. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini saya juga sebenarnya pernah membahas ini. Saya lupa membahasnya di mana. Ya, ini CNMA ini dia penghasilan laba dari film itu justru malah rugi. Dan di tahun 2024 ini sudah profit sedikit lah ya, meskipun nggak banyak-banyak. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang kok malah rugi dari filmnya, padahal dia kan usahanya film. Malah dia untungnya paling banyak dari jual makanan. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu teman-teman? Kalau kita cek secara detail, sebenarnya ini disebabkan ada penyusutan aset tetap teman-teman ya, yang dimasukkan di sini. Ya, dan penyusutan aset tetap ini itu jumlahnya cukup signifikan, sekitar 20% dari total pendapatan loh, ya. Dari total pendapatan. Jadi sebenarnya kalau ini di take out, artinya benar-benar kita cek uang keluar uang masuknya, ini sebenarnya masih laba 500 miliar. Ya, cuman ini dibebankan ke penyusutan aset tetap, teman-teman ya. Sebenarnya uangnya ada, tapi secara pembukuan seolah-olah rugi. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat juga di sini secara geografisnya juga disebutkan ya tadi ya. Pendapatannya paling banyak dari Jabodetabek ya. Ex Jabodetabek, ada ex Java, exclude Java ya. Nah, kita akan masuk yang ketiga ya, biar nggak terlalu lama. Arus kasnya teman-teman ya. Arus kasnya kalau kita lihat di sini besar ya. Nah, tadi kan sudah diinfokan bahwa sebenarnya ada beban penyusutan yang cukup signifikan. Cashnya sebenarnya ada ya, 1,1 triliun, dan ini besar teman-teman ya, 1,2 triliun. Kemudian aset tetapnya ini juga masih nambah terus ya, aset tetapnya masih nambah terus, masih ekspansi terus. Kemudian untuk pendanaan ini bagus ya, di tahun ini dia tidak ada penerimaan pinjaman dari bank karena cashnya juga masih besar. Ya, adanya pembayaran dividen tunai. Ya, kemungkinan ya ini itu ya, karena mengurangi cash ya, pembayaran dividen tunai, dan ada pembayaran liabilitas sewa. Oke ya, jadi secara overall secara perusahaannya nggak ada masalah ya. Nah, tapi kok harga sahamnya turun ya, satu-satunya yang bisa disalahkan adalah valuasinya. Ya, kita cek di sini berapa valuasinya. Masih mulai saja 21 ya, 21 tahun ya. Kemudian book value-nya juga masih di 3,26. Earning yield-nya juga 5,53%. Jadi valuasinya memang kalau menurut kaidah value investing ya ini mahal. Jadi karena sebagian besar investor di Indonesia itu adalah penganut aliran value investing ya saham ini tentu saja tidak masuk ke dalam screenernya mereka ya. Jadi ini mahal teman-teman ya. Nah, sekarang dari perusahaannya sudah kita cek ya, ternyata nggak ada masalah ya. Cuma satu aja masalahnya valuasi. Itu pun perusahaan sedang ekspansi. Artinya apa? Akan menyusul nanti valuasinya di masa yang akan datang ya. Jadi mungkin ini bisa dibilang nanti bisa jadi growth stock ya teman-teman ya. Atau saham yang bertumbuh. Oke, sekarang kita akan cek struktur sahamnya. Struktur perusahaannya sudah kita cek, nggak ada masalah. Kita cek struktur sahamnya. Apakah struktur sahamnya akan membuat dari tidak sehat sehingga membuat sahamnya akan turun terus, atau justru malah bisa naik kembali. Ya, nah teman-teman kalau belum punya data Excel ini dan pengen memiliki, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini saya sudah rubah sahamnya CNMA. Ya, teman-teman bisa cek nanti semua saham di Bursa Efek Indonesia ada di sini. Teman-teman tinggal ganti saja, nanti akan keluar sendiri ya. Kita cek ya kepemilikannya, struktur sahamnya sekilas ya setahun terakhir. Sebenarnya strukturnya juga sangat sehat. Kenapa? Lokal ID-nya sangat kecil, bahkan bertambah kecil. Ya, artinya apa? Mayoritas saham
CNMA ini dipegang oleh orang-orang yang punya duit banyak, uang besar, bukan uang kecil. Ya, jadi ini bagus teman-teman ya. Untuk dinaikkan itu tidak terlalu besar biayanya. Tapi kenapa kok nggak dinaikkan? Ya, saya juga nggak ngerti ya, masih diturunin. Kenapa? Ya nggak tahu juga. Tapi yang jelas secara struktur saham ini berpotensi untuk naik ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir buat teman-teman yang beli di harga IPO kemudian lagi nyangkut. Menurut saya, saham ini masih memiliki potensi naik di masa yang akan datang. Dan kenaikannya juga bisa sangat tinggi ya, karena kita lihat secara strukturnya ini memungkinkan. Tapi sekali lagi ya, memungkinkan tidak pasti terjadi karena tergantung juga kepentingannya mereka juga gitu ya, mau dinaikin untuk apa. Ya. Kita lihat juga ada perubahan 3 pemegang top sahamnya ya. Lokal CP ini kalau kita bandingkan dengan profil di sini ya, shareholdernya ini lokal CP ini adalah Harkat Jaya Bumi Persada ya, 54% plus Adi Pratama ya 13,5%. Ini kalau jumlahkan ya sekitar 67%-an. Ya, kemudian Salwin Investment Private Limited ini 22%. Ya, di sini ada 23,99. Jadi ada di luar Salwin sedikit. Yang menarik Foreign Others ini turun dan yang menggantikan cukup bagus, yaitu Foreign MF atau reksadana asing. Ya, artinya apa kalau dimiliki reksadana asing? Reksadana asing ini adalah pemilik terbesar kedua setelah yang tercatat di sini ya teman-teman ya, yang tercatat di pemegang saham di atas 5%. Ya, ini reksadana asing pemegang saham terbesarnya. Reksadana lokal juga punya, meskipun setahun terakhir jual, kita lihat di bulan terakhir masih membeli. Ya, ini masih beli, reksadana asing membeli, insurance juga beli. Ya, jadi floating sisa di 10% masyarakat ini ternyata juga dipegang oleh uang-uang besar. Cuman di bawah 1% yang lokal ID. Jadi ini secara struktur saham nggak perlu dikhawatirkan, ini masih sangat sehat. Jadi secara struktur perusahaan dan struktur saham masih sehat teman-teman ya. Tapi kok harga sahamnya turun ya karena belum dinaikkan saja kalau saya boleh bilang ya. Oke, kemudian kita cek ke detailnya ya. Ini cukup menarik ya, di bulan setahun terakhir sebenarnya sedang turun ya. Kemudian kita cek sebulan terakhir ternyata naiknya cukup signifikan teman-teman. Jadi mungkin ini ada influencer yang memasukkan CNMA ini terhadap memasukkan CNMA ini di watchlist ya followernya, sehingga penambahan jumlah di bulan ini cukup signifikan, atau mungkin juga karena di bulan November membagikan dividen, bisa jadi ya. Kita lihat investor asing juga masih rutin membeli saham ini. Ya, 538 juta lembar saham ya. Nah, kalau ininya, ini signal lokal ID-nya tidak relevan ya, karena ini saham bukan buat untuk trading, karena likuiditasnya hanya 2,1 miliar per hari. Ya, cuman ini saham ini memiliki potensi ke depan bisa naik. Ya, intinya cuman itu aja. Apa yang akan memicu naiknya kita belum tahu, tapi yang jelas ini saham siap untuk dibawa naik ya, karena tadi secara balance sheet, kinerja dan arus kasnya sehat. Secara struktur sahamnya ini juga sangat bagus ya. Ini berpotensi untuk bisa dinaikkan sangat tinggi ya. Oke, itu saja kesimpulannya dari saham CNMA teman-teman ya. Dan terakhir tentu saja disclaimer ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham CNMA ya. Teman-teman tetap wajib harus melakukan analisa sendiri ya, karena apa? Analisa saya juga bisa salah teman-teman ya. Ini kan cuman pendapat saya, belum tentu terjadi, dan saya juga sering salah gitu ya. Teman-teman bisa cek di video-video saya, ada yang tepat, ada yang salah juga ya. Jadi teman-teman jangan membeli saham berdasarkan hanya video saham ini, video ini saja, atau menjual saham berdasarkan hanya video ini saja. Ya, oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.